Saat ini 20% seluruh pasokan minyak dunia terperangkap. Minyak itu terperangkap di balik bentangan perairan yang sangat sempit, yang sangat kecil, hingga mudah terlewat di peta. Selat Hormuz. Setiap hari kapal tanker raksasa yang mengangkut jutaan barel bahan bakar biasanya melewati koridor sepanjang 21 mil ini, atau setidaknya seharusnya begitu. Dalam semalam, serangan militer dan ranjau laut menutup jalur air ini, langsung menjadikannya tempat paling berbahaya di dunia. Rasanya hal ini seharusnya mustahil terjadi. Bagaimana bisa tidak ada rute alternatif atau rencana cadangan? Ketika rantai pasokan global runtuh secepat ini, masyarakat langsung menuntut solusi pengganti. Kita membelah gunung demi terusan Panama dan merekayasa gurun untuk terusan Suez. Jika kelangsungan hidup manusia sangat bergantung pada celah yang begitu sempit hingga bisa melihat seberangnya, mengapa negara-negara kaya tidak menggali kanal atau mencari jalur lain untuk mengatasinya? Karena menghindari Selat Hormuz bukan sekedar soal memindahkan tanah saja. Bahkan jika kita berhasil menjalankan proyek konstruksi terbesar dalam sejarah, itu tetap tidak akan menyelamatkan kita. Ada jebakan besar di Teluk Persia, menunggu seseorang terperangkap. Teluk Persia berbeda dari tempat lain di dunia. Negara-negara di sekitarnya termasuk produsen minyak terbesar dunia. Arab Saudi, Iran, Irak, dan Uni Emirat Arab setiap hari memompa puluhan juta barel minyak dari pasir. Itu adalah energi cair yang sangat besar, cukup untuk menjaga benua hangat, kapal kargo berlayar, dan jaringan listrik global tetap berfungsi. Ini adalah jantung dunia modern. Namun ada cacat desain fatal dalam geografisnya. Masalahnya, Teluk Persia adalah cekungan tertutup dengan satu jalur sempit sebagai pintu masuk dan keluar, yaitu Selat Hormuz. Ini membedakannya dari banyak teluk lain di dunia. Teluk Meksiko misalnya memiliki beberapa bukaan besar dan jalur kapal ke laut. Antara Florida dan Kuba misalnya, atau antara Meksiko dan Kuba menuju ke Laut Karibia dan Samudra Atlantik di seberangnya. Teluk Persia sangat berbeda. Setiap kapal, termasuk tanker minyak raksasa yang menopang ekonomi dunia, harus melewati Selat Hormuz jika ingin keluar dari wilayah ini. Tidak ada pengecualian atau alternatif. Itulah yang membuat tempat ini menjadi titik sempit yang sangat strategis. Sebuah titik sempit yang secara efektif bertanggung jawab atas 20% pasokan minyak dunia dan juga 20% perdagangan gas alam cair atau LNG dunia. Lebih parahnya lagi, selat ini tidak hanya sempit, tapi juga sangat dikendalikan dengan ketat. Semua kapal yang melewati jalur perairan ini harus berjalan di sepanjang sepasang jalur pelayaran. Satu untuk lalu lintas keluar dan satu lagi untuk lalu lintas masuk. Masing-masing hanya selebar 2 mil dan dipisahkan oleh garis tengah selebar 2 mil. Iran sangat mengenal jalur-jalur ini. Iran tahu persis jalur mana yang akan dilalui kapal dan juga tahu persis bagaimana cara mengganggunya. Iran tak perlu memblokir seluruh selat, cukup fokus pada jalur sempit itu untuk menghentikan sebagian besar perdagangan dalam semalam. Itu benar-benar yang mereka lakukan. Karena ancaman ranjau, rudal, dan drone, banyak kapal berhenti melintasi Selat Hormuz. Perusahaan enggan menempatkan aset mahal dan nyawa puluhan awak kapal dalam bahaya. Sementara perusahaan asuransi lebih enggan memberi perlindungan pada kapal yang ingin melakukan perjalanan itu. Akibatnya, harga minyak naik tajam dan ekonomi seluruh benua semakin mendekati krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam satu generasi. Kamu tahu, jenis krisis yang setidaknya sudah terjadi 4 kali dalam generasiku sendiri. Semua itu terjadi hanya karena satu jalur air. Pertanyaannya, kenapa kita tidak bisa mengitarinya? Kita pernah melakukan hal serupa sebelumnya. Selama berabad-abad, geografi membatasi perdagangan global. Pada masa lalu, kapal-kapal harus berlayar mengelilingi Afrika, menempuh ribuan mil dan menghabiskan waktu berminggu-minggu di laut hanya untuk mengangkut kargo antara Eropa dan Asia. Banyak kapal dan awaknya menemui ajal saat mencoba melewati Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika Selatan, di mana arus berbahaya dan cuaca buruk menciptakan kondisi pelayaran mematikan. Pembajakan juga terjadi. Tak terhitung banyaknya kapal yang diserang atau dibajak dan kargonya dicuri.
Namun selama berabad-abad, jalur ini benar-benar menjadi satu-satunya pilihan yang layak untuk membawa kapal dari satu sisi Afrika ke sisi lainnya, sampai akhirnya orang-orang melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Pada 1869, setelah 10 tahun pembangunan dan rekayasa gurun, terusan Suez dibuka, menghubungkan Laut Merah dan Laut Mediterania, serta menyediakan jalur baru tanpa harus memutari benua Afrika. Terusan ini memangkas ribuan mil dan berminggu-minggu perjalanan dari rute sebelumnya, serta memberikan dorongan luar biasa yang tak terhitung nilainya bagi perdagangan internasional. Saat ini terusan itu menangani sekitar 12 hingga 14% perdagangan global. Di Amerika, kapal yang ingin pindah dari Samudra Atlantik ke Pasifik hanya bisa berlayar memutar jauh melewati Amerika Selatan. Kapal harus menavigasi gelombang besar, ombak tinggi, dan angin kencang di lepas pantai selatan Amerika Selatan, seperti Tanjung Horn dan Selat Drake. Jadi, Amerika Serikat memotong langsung melintasi Amerika Tengah, dan pada tahun 1914, terusan Panama dibuka, yang secara instan dan dramatis mengurangi waktu yang dibutuhkan kapal untuk berpindah dari satu sisi Amerika ke sisi lainnya. Sejarah menunjukkan jika titik sempit jalur pelayaran mengancam hidup kita, kita mampu mengubah benua. Dengan banyak drama di Selat Hormuz, mengapa kita tak bisa lakukan hal serupa? Solusi untuk krisis Teluk Persia tampaknya jelas, tetapi Timur Tengah kebal terhadap rekayasa kita. Jika kita melihat kembali terusan Suez dan terusan Panama, keduanya dibangun di lokasi yang cukup jelas. Sebelum terusan Suez dibangun, sudah ada ruang yang memadai untuk struktur seperti itu, karena ujung utara Laut Merah hanya berjarak sekitar 100 mil dari pantai selatan Laut Tengah. Para ahli sadar proyek ini akan sangat mahal dan lama. Namun, membangun terusan di sini tetap logis. Hal serupa terjadi di Panama, di mana hanya 50 mil daratan memisahkan Samudra Pasifik dan Laut Karibia. Pengamat biasa pun bisa melihat peta dan menyadari tempat ini ideal untuk membuat jalur penghubung antar perairan. Teluk Persia adalah kasus yang sama sekali berbeda. Hampir seluruhnya tertutup. Ini seperti jalan buntu tanpa jalan keluar selain lewat Selat Hormuz ke Teluk Oman lalu ke Laut Arab. Di utara ada Laut Kaspia, perairan yang terkurung daratan. Tidak ada bantuan dari sana. Untuk mencapainya harus dibangun kanal ratusan mil melintasi hampir seluruh Iran. Karena alasan penutupan selat itu sekarang, jelas itu bukan pilihan. Di sebelah barat ada Laut Mediterania, tapi itu juga terlalu jauh untuk dihubungkan dengan Teluk Persia. Untuk menghubungkan keduanya, kanal harus dibangun melintasi beberapa negara, kemungkinan termasuk Irak, Yordania, Suriah, Lebanon, atau Israel. Itu akan butuh puluhan tahun dan biaya tak terhitung. Itu juga bukan pilihan realistis. Wilayah tersebut mencakup ratusan mil daratan milik Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Oman, dan Yaman yang terletak di antara Teluk Persia dan Teluk Aden atau Laut Arab. Bagaimana jika kita tetap ingin mencoba? Pada bulan September 2015, sebuah studi mengusulkan sebuah kanal sepanjang 590 mil yang akan membentang dari pantai Arab Saudi tepat di selatan Qatar, melintasi negara itu dan melewati perbatasan ke Yaman sebelum berakhir di pantai Yaman. Proyek itu diperkirakan menelan biaya 80 miliar dolar dengan perhitungan optimis. Namun, penulis studi juga mencatat proyek ini bisa mencakup pembangunan kota, permukiman, dan resor baru di kedua sisi kanal panjang itu. Sejak itu, proyek ini jarang terdengar dan kemungkinan bernasib seperti The Line dan Vegas Loop. Tidak, tampaknya seluruh teluk pada dasarnya adalah jalan buntu. Tidak ada rute alternatif, tidak ada jalur tersembunyi, tidak ada jalur daratan sempit yang memisahkannya dari perairan penting lainnya, dan tidak ada lokasi yang jelas untuk membangun kanal. Kecuali satu celah kecil secara geografis yang sangat sempit, Semenanjung Musandam. Bisa dibilang, satu-satunya usulan yang setengah masuk akal adalah membangun sebuah kanal melintasi wilayah pegunungan yang terjal ini yang menjorok ke Selat Hormuz dan terbagi antara Oman dan Uni Emirat Arab, dengan enklave Oman sebagai titik paling utaranya. Di titik tersempit, Semenanjung Musandam hanya lebarnya beberapa puluh mil. Cukup gali parit dan Anda sepenuhnya bisa memintas militer Iran.
Secara teori, proyek ini mirip dengan terusan Suez atau Panama. Jalur air pendek ini akan mengurangi pengaruh Selat Hormuz dan membatasi kemampuan Iran menghambat aliran minyak ke Eropa dan wilayah lain. Tapi ini bukan pasir lembut Mesir, tempat terusan Suez dibangun, juga tidak seperti Panama. Semenanjung ini merupakan benteng pegunungan curam dan berbatu dengan beberapa puncak seperti Jabal Al-Harim yang menjulang lebih dari 6.000 kaki di atas permukaan laut. Pegunungan ini benar-benar menutupi seluruh semenanjung. Itulah sebabnya daerah ini sangat jarang penduduknya. Hanya ada pemukiman kecil dan desa-desa yang tersebar di sana-sini, di bawah bayang-bayang puncak gunung. Bersama dengan oasis pesisir Hasab yang terletak di ujung utara semenanjung. Membangun sebuah kanal di sini bukan hanya akan menjadi prestasi luar biasa dari rekayasa modern, tapi juga akan menjadi sebuah keajaiban. Walau tampaknya hanya perlu kanal sepanjang 50 atau 60 mil untuk melintasi semenanjung Musandam, kenyataannya tidak sesederhana itu. Tim konstruksi harus membelah batuan tebal, membentang bermil-mil dari satu sisi semenanjung ke sisi lainnya. Gunung-gunung utuh harus dilenyapkan. Karena sifat medan yang keras dan tidak ramah, bahkan jika para pembangun menemukan cara untuk mengerjakannya, mereka tidak akan bisa membuat kanal lurus sederhana dari satu sisi ke sisi lainnya. Mereka harus berbelok kiri dan kanan mengikuti kontur alami wilayah itu. Jalur pintas sepanjang 50 mil tiba-tiba berubah menjadi labirin sepanjang ratusan mil. Itu akan jauh lebih rumit daripada misalnya terusan Suez yang panjangnya sekitar 120 mil atau terusan Panama yang panjangnya 50 mil. Dan tentu saja semakin rumit semakin besar biayanya. Terusan Suez menelan biaya sekitar 100 juta dolar atau 2 miliar dolar dengan nilai saat ini. AS mengeluarkan sekitar 375 juta dolar untuk membangun terusan Panama, setara 8-9 miliar dolar sekarang. Saat ini. Terusan Panama juga mengalami proyek perluasan senilai sekitar 5,25 miliar dolar dari akhir 2000-an hingga 2010-an. Terusan yang melintasi semenanjung Musandam tidak akan hanya menelan biaya beberapa miliar dolar. Biayanya bukan cuma puluhan miliar dolar. Proyek sebesar ini akan menelan biaya setidaknya 100 miliar dolar. Beberapa perkiraan menyebut biayanya bisa lebih dari 200 miliar dolar. Dan itu baru biaya pembangunannya saja. Angka tersebut bahkan belum memasukkan biaya tambahan seperti perawatan atau keamanan. Dan ada juga masalah elevasi yang besar. Ini berbeda dengan Mesir, di mana lahan untuk terusan Suez sebagian besar datar dari satu sisi ke sisi lain. Karena itu, terusan Suez tidak butuh pintu air, sebab kapal bisa langsung berlayar tanpa perlu dinaikkan atau diturunkan. Terusan di Oman atau Uni Emirat Arab tak akan seperti itu. Karena medannya bervariasi, terusan itu memerlukan sistem pintu air besar dan rumit untuk membantu kapal naik turun selama melintas. Pintu air memerlukan air dalam jumlah sangat besar. Dan ini adalah salah satu daerah terkering di planet ini. Itu menimbulkan banyak tantangan baru, seperti dari mana air untuk mengisi pintu air akan didapatkan, bagaimana cara mempertahankannya, bagaimana kanal bertahan saat panas ekstrim, sinar matahari, dan kekeringan. Ini bukan sekadar ketidaknyamanan kecil, tapi hambatan utama yang membuat konsep kanal Musandam tampak seperti dongeng, bukan usulan realistis. Untuk diskusi saja, anggap kanal itu benar-benar dibangun. Entah bagaimana, semua masalah berhasil diatasi, dana yang cukup ditemukan, dan pembangunan berlangsung selama bertahun-tahun, atau bahkan kemungkinan besar selama beberapa dekade. Akhirnya, menghubungkan Teluk Persia ke Teluk Oman, memberi kapal alternatif selain Selat Hormuz. Masih ada satu masalah yang bisa membuat seluruh proyek ini gagal total. Dan itu adalah masalah keamanan. Bahkan jika kanal ini satu-satunya pilihan yang benar-benar layak dibuat, jaraknya sebenarnya tidak akan jauh lebih jauh dari Iran dibandingkan Selat Hormuz. Seperti selat, kanal ini juga sempit dengan jalur yang dapat diprediksi dan harus diikuti kapal hingga ke ujung lainnya. Artinya kanal ini akan punya kelemahan yang sama persis seperti selat itu. Mengganggu atau memblokirnya juga mudah, bahkan mungkin lebih mudah.
Yang dibutuhkan hanyalah beberapa rudal yang ditempatkan dengan baik atau bahkan ancaman peluncuran rudal untuk memicu krisis internasional lainnya. Tiba-tiba, masalah yang persis sama seperti yang terjadi di Selat Hormuz akan dirasakan di seluruh Kanal Musandam. Kapal-kapal kembali takut melintas di sana dan perusahaan asuransi pun tak mau memberi perlindungan. Dan 20% minyak dan LNG dunia akan kembali terjebak di Teluk, tidak bisa mencapai negara-negara yang mengandalkannya untuk menjalankan industri dan perekonomian mereka. Kanal itu akan jadi titik kemacetan baru, memakan biaya lebih dari 100 miliar dolar, serta waktu, tenaga, dan sumber daya selama bertahun-tahun. Saat perhitungan kanal senilai 100 miliar dolar dianggap tidak masuk akal, masyarakat pun bertanya, kenapa tetap memakai kapal? Mengapa tidak memompa minyak langsung lewat pipa besar melintasi daratan ke Laut Merah, perairan besar lain, atau langsung ke Eropa? Sudah ada jaringan pipa yang luas seperti ini yang keluar dari negara-negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Contohnya, pipa minyak mentah East-West atau Petroline membentang hampir 750 mil dari provinsi Timur Arab Saudi ke Laut Merah. Masalahnya, bahkan pipa terpanjang dan terbesar tetap punya batasan. Pipa yang paling besar sekalipun hanya mampu mengalirkan minyak dengan laju aliran yang setara dengan beberapa kapal tanker besar per hari. Saat kondisi baik, lebih dari 100 kapal tanker melewati selat itu setiap hari. Jadi mereka tidak bisa bersaing dengan volume minyak mentah yang bisa dibawa oleh kapal tanker ultra besar. Mereka mahal untuk dibangun, diperluas, dipelihara, dan rentan terhadap serangan atau sabotase. Mereka bisa membantu, tapi tidak bisa sepenuhnya menggantikan perdagangan minyak lewat laut. Karena itu, Selat Hormuz sangat penting. Karena meskipun ada beberapa ide ambisius dan proyek hipotetis yang menarik, memang tidak ada alternatif lain. Begitu banyak perdagangan minyak dan ekonomi dunia sepenuhnya bergantung hanya pada satu jalur air ini. Dan memang sangat sedikit yang bisa kita lakukan untuk mengubah hal itu. Selat Hormuz lebih dari sekedar jalur dari satu perairan ke perairan lainnya. Ini titik rawan geopolitik, di mana ketegangan regional kecil bisa berdampak global. Di mana orang-orang di belahan dunia lain bisa merasakan dampak perang yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka dalam berbagai cara. Geografi lah, lebih dari faktor apapun yang menentukan apa yang mungkin dan apa yang tidak. Jadi dengan semua pencapaian manusia selama minyak berada di Teluk Persia, ekonomi global tetap menjadi sandera geografi. Untuk memahami lebih banyak tentang apa yang terjadi hari ini, tontonlah mengapa setiap negara Arab takut pada Iran. Dan jangan lupa untuk berlangganan dan menyukai videonya juga. Itu benar-benar sangat membantu. Sampai jumpa di lain waktu.